Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirin Nufesya. Di sini saya menjadi pengisi suara untuk tugas Sosiologi Hukum. Sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan apa itu pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Tujuan hukum yaitu mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, dan kedamaian, kesejahteraan, juga kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Setelah ini, saya akan menunjukkan video wawancara kami dengan warga sekitar. Izin Pak, sebelumnya kan kami ini dari umrah. Jadi gini, kami tuh ada tugas akhir lah, bisa dibilang tugas akhir, membuat video. Jadi video kami ini perihal tentang apa? Tentang main hakim sendiri. Nah, main hakim sendiri. Mungkin kami ini lebih ke minta perspektif Bapak lah terhadap tentang main hakim itu sendiri. Dan mengapa kami ngambil tempat di sini? Kami itu menemui jurnal itu membahas tentang di Tanjung Ugat. Tanjung Ugat ini kan luas Pak. Kami yang tahu ya cuma sekitar sini. Kemungkinan Bapak ada stories dari cerita sini ya, cerita-cerita yang tentang itu atau pengalaman walaupun tidak di sini tak masalah, minimal pengalaman lah tentang main hakim itu sendiri gitu. Mungkin Dinda mau apa ya ditanyakan Bapak? Baik Pak, mungkin saya akan menanyakan peran Babin Kamtibnas dulu. Bagaimana peran Babin Kamtibnas dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di wilayah ini? Jadi, sebelumnya terima kasih ya, saya ucapkan selamat datang di tempat saya ya, tempat kami ya, di rumah curhat dan pondok baca presisi Kamtibmas Kelurahan Tanjung Ugat. Kemudian saya di sini bersama dengan rekan saya Rasmudi Aibtu, jabatan Babin Kamtibmas, sementara rekan kerja saya Pak Serda Christian dari Babinsa dari Koramil. Jadi tadi pertanyaan yang disampaikan tadi terkait dengan menjalin hubungan dengan masyarakat. Jadi berdasarkan skep Bapak Kapolda Kepri, bahwasanya saya ditugaskan di sini untuk menjaga gimana wilayah Kelurahan Tanjung Ugat tetap aman, tertib, dan kondusif. Cara yang kami lakukan yaitu dengan cara kunjungan. Setiap hari, setiap saat kita melaksanakan kunjungan, sambang, baik itu kepada tokoh-tokoh masyarakat maupun kepada warga. Jadi di sana kami menjalin silaturahmi komunikasi, kemudian memberi informasi, baik itu dari masyarakat yang memberikan informasi ke kami maupun kaminya akan memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi saling interaksi antara masyarakat dan polisi maupun dari pihak Babinsanya. Itulah kami menjalin komunikasi. Kemudian apapun permasalahan, informasi sekecil apapun ya kami terima. Pasti dengan mudah kami dapatkan karena kami ada forum. Di sini kita di Kelurahan Tanjung Ugat ada forum RT/RW. Jadi di forum itu di grup WhatsApp itu ada Pak Lurah, Babin Kamtibmas, Babinsa, perangkat RT/RW, dan juga dari ketua pemuda, ketua LPM. Jadi informasi tentang Kamtibmas di sana kita bisa menyampaikan yang lebih mudah. Kira-kira apa lagi nih teman mau ditanya sama Bapak ini? Nah, ayo. Apa lagi nih Ya, mungkin teman-teman yang lain boleh menanyakan.
Pak, maaf Pak. Pertanyaannya terkait tentang tema tadi di tahun ini di Tanjung Gat itu Pak. Kalau untuk main hakim sendiri untuk di tahun ini ya itu tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada, sudah selama saya ini bertugas sudah masuk 4 tahun lebih. Saya bertugas di Kelurahan Tanjung Gat ini sudah 4 tahun lebih, belum ada saya menemukan terkait dengan permasalahan main hakim sendiri. Namun sebelum saya masuk sini memang desas-desus kemarin itu ada ya terkait dengan upaya penculikan anak ya kalau salah saya itu. Ada di SMP itu pun bukan pengeroyokan itu saya kurang monitor karena saya pada saat itu bukan dinas di sini saya waktu itu, cuma informasi aja. Tapi kalau sama saya selama 4 tahun lebih saya dinas di sini tidak ada yang namanya main hakim sendiri. Kenapa? Karena itu yang kita wanti-wanti. Iya. Karena setiap kali ada permasalahan warga, baik itu perkalian, kemudian ada KDRT maupun ada persisipan antar warga, itu tetap kita sampaikan, maupun ada pencurian, tetap kita sampaikan. Jangan sesekali melakukan pemukulan terhadap maaf kata pelaku. Jadi kita sampaikan, kemudian ada setiap pertemuan juga kita sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada pemuda-pemuda maupun kepada warga. Kalau saya ada tertangkap pelaku pencurian, langsung hubungi kita. Jangan main mukul, karena itu tadi kalau nantinya kalau memukul pasti nanti baliknya ke warga. Ya kan, nah, di situ saya tanamkan, baik itu permasalahan anak-anak, ada masalah anak-anak mencuri misalnya gitu ya. Jadi yang si korban ini ya jangan sesekali memukul, saya bilang gitu. Itu sering saya sampaikan, karena saya khawatirnya apabila kita nangkap si pelaku ini dilakukan pemukulan, nanti pasti dilapor balik sama si korban Pak pelaku. Jadi itulah di situ kita makanya saya bilang kami sering komunikasi, sharing, kemudian setiap ada pertemuan-pertemuan itu kita sampaikan kepada warga, menghimbau bahwasanya kalau ada tindak kejahatan segera lapor ke kita, jangan gegabah gitu. Kalau tidak bahasa takut mau melakukan penangkapan, ya tunggu kita yang melakukan proses tangkapnya. Itulah antisipasinya seperti itu. Maka dari itulah Pak ya diciptakan rumah curhat ini Pak ya, pondok baca pesisi ya. Jadi masyarakat sekitar pun bisa lah datang sini untuk saling curhat, sharing-sharing tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Tidak tegang dia, tidak tegang. Apapun masalahnya, sekecil apapun masalahnya, baik itu masalah anak-anak, masalah yang KDRT, rumah tangga, tetap di sini kita masalah baik itu ada pelanggaran hukum maupun tidak, tetap di sini kita pecahkan permasalahannya. Jadi tidak semua masalah hukum, baik pelanggaran kecil seperti kemarin sudah ini baru ini terjatuh ya, terlicin diakibatkan oleh mungkin benda-benda mungkin dari masyarakat yang nyimpan barang tergelincir akibat daripada barang milik orang lain gitu kan. Jadi itu kan permasalahan kecil itu, jadi itu tetap kita atasi, jangan sampai nanti terjadi gejolak gitu. Berarti kalau dilihat kan Bapak udah 4 tahun di sini Pak ya? Sekitar 4 tahun. Dari selama Bapak di situ itu belum ada lah permasalahan besar Pak ya. Ada, sekitar ini belum ada permasalahan besar yang terkait tentang dengan hukum gitu kan. Mungkin saudara mau tanya nih, saudara aja. Kalau menurut Bapak nih definisi dari main hakim sendiri itu apa? Kalau definisi main hakim sendiri itu kan istilah itu udah kurang pemahaman terkait dengan hukum masyarakat ini kan, sehingga dia melampiaskan emosinya tidak terkontrol, akhirnya dia kira bahwa dia melakukan pemukulan itu karena pembelaan itu ya, karena emosi tadi. Jadi tidak adanya kontrol emosi itu dan kurang pahamnya hukum masyarakat ya, itu tadi kalau kita tidak melakukan sosialisasi, himbauan, kemudian pengetahuan kepada masyarakat, pasti itu akan terjadi. sedikit mukul kan. Alhamdulillah ya tidak ada, selama saya di sini tidak ada seperti itu. Berarti selama Bapak di sini tuh Bapak sering melakukan itulah Pak ya, mereka tetap melapor ke kita supaya mindset mereka pun berubah dulu kan sering hakim dengar sendiri itu, gitu, Pak, ya. sendiri seperti itu. Jadi upaya yang kita lakukan ya seperti itu, setiap ada pertemuan dan kalau saya ada tertangkap sama korban, saya telepon kan, Pak ini ada kita nangkap ini ya, saya pesan udah diamankan dulu, jangan melakukan pemukulan, diamankan. Nah, begitu saya pesan gitu, baru kita datang bawa ke sini mediasi. Masalah apapun ya, masalah pencurian biasanya. Pencurian. Beberapa yang kita tangani itu pencurian.
pencurian ya, yang dominan itu pencurian. Itu tetap kita Dominan pencurian. Kalau menurut dihukum lah Pak, kan Bapak sebagai anggota kepolisian juga kan, kalau itu terkait di undang-undang berapa tuh Pak terhadap penganiayaan itu Pak. penganiayaan, Dia Pak? bukan pengeroyokan itu ada dalam pasal penganiayaan dia. Pengertian secara bersama-sama ada, kemudian penganiayaan perkelahian sesama dia, dia kan ada pasal dan unsur pasalnya dia. Mungkin ada lagi? Berarti untuk kasus terkait penganiayaan tadi itu misalnya dari kasus main hakim sendiri nih Ya, yang menggebuk ataupun masa yang menggebuk itu dapat hukuman juga nggak Pak kira-kira? Bisa. dia tetap dia memukul kan, Iya. melakukan penganiayaan terhadap si Itu pelaku. bisa masuk penjara juga. Penjara itu. Jadi unsur menganiaya pelaku penganiayaan itu. Misalnya nanti, misalnya kita si A melakukan pencurian, kemudian si B, si C ini nangkap, kemudian dilakukan pemukulan terhadap si A. Kemudian si A tidak terima karena ada luka, melapor, berarti kan visum. Visum. Nah, visum itulah bahasa bukti ya, Iya, bukti bukti, bahwasanya dia dilakukan penganiayaan. Nah, di visum kemudian ya si B, si C ini tetap kita klarifikasi terkait dengan kejadian tersebut. Ada penganiayaan. Tapi tadi kan penganiayaan ini kan ada penganiayaan sedang dan berat. Berat. Ya. Tinggal di unsur perbuatan yang dilakukan seseorang menggunakan tangan kosong senjata. Baik benda tumpul itu. Jadi Karena kalau sering juga tuh ada juga penganiayaan kita baru-baru ini, penganiayaan yang dilakukan oleh orang kepada warga kita. Ya itu kan kita mediasi itu. Mediasi. Jadi kita ingatin bahwasanya yang usaha seperti itu karena itu tadi silap karena kadang-kadang mabuk ya. Dan mabuk. Biasanya banyak dalam badan mabuk. berarti itu termasuk ke yang kecil-kecil lah Pak. Yang kecil. Lagi? Kalau yang berat saya nggak akan mediasikan karena Berarti langsung lapor ke atasan lagi Pak. iya kalau misalnya ada kayak senjata tajam gitu ya, senjata tajam. Kalau mana ada juga, tapi ini masalah ibu-ibu ya, ibu-ibu itu kan hanya getak itu, Iya. tapi nggak ada sampai ke penganiayaannya. Lagi? Ada lagi? Teman? Untuk kasus kriminal sendiri di Tanjung Ugat ini tinggi nggak Pak bisa dibilang? Kalau untuk sekarang saya dapat informasi Datanya gitu. udah dalam berapa bulan tidak ada, dalam berapa bulan ya, sekitar 4-5 bulan saya tidak ada. Tapi kalau yang kemarin-kemarin tuh kasus pencurian itu paling banyak gas ya, gas 3 kilo, itu anak-anak pelakunya anak-anak. Ada juga kita itu, amankan, ada juga. Dari Bapak dengan cerita mereka lah, fakta mereka mencuri itu kenapa? Ini mereka main game, maka saya pun kami amankan. Dia bahkan gas orang tuanya yang dicurinya ini. gas orang tua diambil, kemudian dijual. Jadi untuk main yang di handphone itu, main game online itu, game online. Kemudian game online, nanti kalau saya nggak pos main game, ada sini ada warnet di sini, ada main warnet yang bersangkutan. Kalau untuk masalah ekonomi, orang tuanya kerja, tapi nelayan, nelayan. Jadi kalau yang kemarin yang pernah kita nangkap sama Pak Babinsa kemarin itu orang tuanya, gas orang tua yang dicuri dia. Waduh. Kemudian setelah kita tangkap, kita amankan, ternyata si pelaku ini setelah kita pelajari, kita lidik, dia pun melakukan pencurian di rumah orang lain. Terekam CCTV waktu itu. Berdua waktu itu pelakunya. Terekam di teras rumah warga di daerah sini juga. Itu jemuran diambil dia. Mungkin cari barang lain nggak dapat, ya jemuran diambil baju itu kan. Itu anak di bawah umur. Kemudian apa lagi ya? Terus apa ya? Yang Kota Ipak punya yang viral kemarin, viral yang di TikTok itu, yang di warung santan ini. Kenapa dia tuh? Nyuri juga Kota Ipak. Dari CCTV kita tahu pelakunya, kemudian kita datangi ke rumah orang tuanya supaya menyerahkan diri anak yang bersangkutan kan. Hanya anaknya nggak pulang-pulang nih ke rumah. Akhirnya kita kasih tahu sama orang tuanya dulu, akhirnya datang menyerahkan diri dia. Nah, di sini kita mediasikan terkait dengan pencuriannya tersebut. Uangnya dikembalikan sama orang tuanya, kemudian pelaku juga memaafkan. Nah, situlah tindakan kita cuma itu aja, mediasi kekeluargaan. Berarti secara damai ya Damai. Pak? Damai. Itu yang terakhir itu ya, itu pun udah lama itu. Kalau dalam 3-4 bulannya belum ada. Kalau itu cuma inilah masalah sosial. Masalah sosial. Masalah sosial itu seperti
uh, KDRT yang nggak terlalu apalah, cuma ribut-ribut cicok mulut, masalah cicok mulut, bertengkar mulut lah antara ibu-ibu ini, biasa gitu ya. itu sosial. Di sini juga kita selesaikan. Berarti betul-betul banyak berguna tempat ini. Rumah curhat nih, sharing-sharing. Oh, masalah sosial sini banyak kita. Ya, kayak kami kan. Yo, kami baru tahu bahwa saya ada pencurian lagi tentang kotak amal gini, dapat informasi dari bapak kan, sharing-sharing gini. Kalau untuk masalah mabuk-mabuk ke sini banyak tak, Pak? Kalau mabuk wilayah kita di sini kan di tempat hiburan malam tuh di BP itu wilayah kita. Oh, BP masih masuk. Masih kita. Itu mabuknya mabuk yang tidak terlalu itu inilah tetap kita pantau itu. Kemudian kita pun mengingatkan sama si pemilik warung itu, bahwasanya kalian cari makan di sini tolong jaga ketertiban. Jadi mereka gitu. Jadi mana yang agak-agak mabuk yang agak di sini mereka usir, suruh keluar. Jadi mereka pun tetap menjaga ekonomi mereka, ya begitu sudah kita himbau. Kemudian kita pun patroli juga tiap malam, kalau bisa tiap malam ke patroli ke sana. Ini dengan kehadiran kami di sana kan untuk mengurangi mereka lah yang berbuatnya tidak itu. Kalau boleh tahu Bapak asli sini atau? Saya asli sini, Oh, saya asli Kampung Bugis. Kamu Bugis. Melayu sini. Oh. Apa nih? Oh, kenapa? Ambon tidak naik. Asli Ambon Bapak. Ada lagi? Tanya lah. Selain daripada rumah curhat ini, Pak, ada nggak cara Bapak menyampaikan pesan-kesan kepada masyarakat gitu? Itu tadi kita melakukan sambang tadi. Sambang Sambang itu sama dengan kunjungan. Menyambangi ya. Mana Pak sistem Bapak? Ada juga di luar. Kita duduk di mana, misalnya di pelabuhan kan, ramai tuh buru-buru. Nah, di situ duduk sambil cerita-cerita curhat ya, apa masalahnya. Ya, kita sampaikan lah pesan-pesan Katimas. Warung kopi. Kadang warung kopi, tapi warung kopi kita nggak tahan dengan biaya gitu kan. Kalau setiap hari kita warung kopi 30.000 kali kan sebulan berapa gitu. Jadi di mana ada warga yang duduk, kita samperin pangkalan ojek di Simpang 3 Tanjung Gat ada. Kemudian ya itulah punya menyambangi kalau ada keramaian kegiatan macam kegiatan kemarin 17-an. Kan ada 17-an tuh, hiburan malam hiburan pembagian hadiah. Itu kita kan diundang tuh. Nah, di situ kita sampaikan juga pesan-pesan Katimas. Nanti di kelurahan ada kegiatan, kan ngumpul masyarakat juga. Di situ juga kita sampaikan juga. Gitu. Sistemnya seperti itu. Tapi kalau kita ada permasalahan, kita jemput si pelakunya atau yang bermasalah itu kita bawa ke sini. Inilah tempatnya Pak, Ya. pusatnya ini gitu kan. Lagipun kalau ditengok cukup nyaman lah Pak dengan nengok air kan. Apalagi kalau air pasang ini kan. nanti kan saya kan untuk mengumpulkan teman-teman RT RW masyarakat di sini, nanti saya bikin minuman nanti di sini. Beli kopi, teh, gula, susu, kan ada dapurnya ada. Di sini. Tanjung Gat ini kan besar Pak. Tapi kalau setiap permasalahan itu ibaratnya dibawa ke RT RW dulu atau langsung dibawa ke sini Pak untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau RT nggak bisa menyelesaikan, dia ke sini dia. Nah, tapi yang kita alami sekarang ini RT itu menyerahkan ke kita semua. Langsung Pak ya. Berarti kita diselesaikan di RT RW. Ya, dia. Makanya saya tuh coba dipilih-pilih kasusnya. Kalau memang bisa diselesaikan di RT, ya silakan di RT dulu. Jangan langsung ke kita. Tapi kebanyakan langsung Bang ya. Macam semalam Kelai nelpon kita juga. Udah hari Minggu tuh. Ini sore Bang, jam berapa? Jam 5. Jam 5 lah. Jam 5 sore. Nelpon. Ada istirahat di rumah. Saya bilang, padahal masalah bisa selesai sama RT Bang. Kan? Bisa. Cuma sepele aja, cuma karena RT itu dengan ya Karena itu tadi mungkin karena kami ini nanti. terbuka kan. Ya. Kami terbuka kepada teman-teman RT itu ada permasalahan ya silakan sharing ke kita. Kayaknya dengan Bapak ini bisa diselesaikan. Cepat lah, cepat aja langsung gitu kan. Ibaratnya warga Tanjung Gat ini lebih segan dengan Bapak lah ibaratnya. Kita nggak tahu lah, kita Allah wa'lam ya. Yang penting kita sesuai dengan porsi kita aja kan gitu. Iya. Porsi yang kita ingatkan supaya dia bisa diselesaikan. Dan kalau dia tidak bisa masih juga berkeras. Nah, saya telepon dari Reskrim Polsek atau apa bantu saya untuk gitu. Ini di Gang Swadaya juga sepertinya juga padat juga. Jadi dia wilayah itu berapa kilometer aja, paling 3 kiloan ya. Tapi karena itu padat maka ramai. Beda sama yang di Dompak. Dompak luas wilayahnya tapi penduduknya kecil. Cuma berapa ribu? 6 ribuan itu salah saya.
Kalau Tanjung Kaki 14 ribuan, 14 ribuan. 14 ribu. 14.000. Ribu-ribu. Nah, 14 ribu kalau mau calik di sini ya dapat Iya kan? lah. Nah. Di sini aja 1.000 lebih nih. Oh. Di sini aja nih. Nah 5 RT sini. 5 RT dalam 5 Ini lah semua ini mulai dari depan buku itu sampai ke sini. udah 5 RT. Mayoritasnya semua ya nelayan. Nelayan, Pak. Nelayan, buruh nelayan. Terus Pak, mau nanya juga nih Pak, menurut sepengalaman Bapak nih ya dalam mengawasi, bukan mengawasi Tanjung Ugat aja lah, untuk terkait kasus main hakim sendiri, pernah nggak Bapak dapat kabar gitu malam-malam di telepon, Pak ada maling nih, Ya, sering. habis dia Sering, puasa. kalau itu sering. sering. Nah yang paling parah tuh gimana tuh Pak menurut Bapak? Nah yang hakim sendiri ya, Iya. mukulan itu ya. Kalau hakim itu di BP itu ya, Bang ya? Ya, Di BP. tempat hiburan. Kasusnya kayak mana tuh? Di tempat hiburan malam itu tidak mabuk. Oh, dia Mabuk. mabuk. Tapi kalau untuk di wilayah masyarakat Tanjung Gat tak belum pernah. Berarti permasalahan itu BP lah, Pak ya. BP. Karena memang Mabuk, tempat-tempatnya kan, memang tempat hiburan malamnya. Hiburan malam. Itu, Kalau di lingkungan masyarakat kita nih nggak ada. itu dia emang benar-benar habis Pak sama masa. Enggak habis lah. Dia sesama dia, Sama dia. sesama dia karena Sama mabuk itu. atur pohon gini. Ah. Nah, nanti kita minum sama-sama ya kita berantem Itu. Jadi itu gimana Pak? Mediasi atau langsung dibawa ke kantor? Karena mediasi, karena sesama kawan dia. Kami kalau dia agak sulit itu kami suruh dia sadar dulu. Sadar dulu, Pak ya. Kalau kau udah sadar, kalau mau bikin laporan secara resmi, ayo kita tampung. Nah, nggak ada. Nggak ada kan kawan yang tadi waktu sadar pergi goncengan. Itu mungkin karena ego ya. Ego. ada cewek mungkin ya. Mungkin kalau mungkin sini ingin menunjukkan hebatnya MPO ya, orang bilang ya. Gila Ada. validasi. MPO. Itu aja. Tapi kalau untuk di wilayah masyarakat yang normal gini nggak ada. Nah, yang kalau malam itu tempat yang rawan ya di tempat hiburan malam itu. Memang kita sadari tempat hiburan malam itu. Kalau di sini di mana? Coba malam di putar sini mana ada sepi. Sepi, Pak. Sepi, malam sepi. Itu tadi domain ke pencurian ya. Pencurian. Berarti lebih ke pencurian. Ya, yang anak-anak. Ada lagi Penculikan anak pernah nggak di sini Pak? pernah kemarin, tapi udah lama tuh Bapak nih. Kalau penculikan anak itu dulu sebelum saya masuk sini, yang di SMP SD itu kan. Ditulis dalam Itu tahun berapa ya itu? Sini 2019, itu kan 2019 awal ya? Oh 2018. 18 ya? Soalnya di 19 Jawa ya? kami itu ada juga 18 kasus ya? penculikan anak. Mungkin lah sebelum zaman 18 saya 19 ini. Kemudian saya pernah juga kemarin hampir nangkap juga upaya penculikan anak. Upaya Di mana Jadi tuh, Pak? di sini baru juga? sekitar SD. berapa bulan Bang ya? 9 bulan ya? Apa 5 Belum. bulan? Ya, Sudah 5 bulan yang lalu. Oh, Oke, saya di sini saya ingatin juga sama warga yang lain tuh, hati-hati anaknya jangan pulang sendiri. Pokoknya ada sini di SD sini pulang sekolah disamperin sama cowok dipaksa untuk ikut. ada yang nampak gitu, Pak. Ada siang kan? Oh, Siang. Jadi orang kebetulan di situ ada tetangga apa yang melarang lah ya, kau jangan di apa gitu kan, akhirnya lari dia. Dan kita cari sepanjang jalan ke CCTV itu nggak ada yang hidup CCTV warga kita. Padahal kalau dilihat kan sini pemukimannya cukup padat, Pak ya, Iya. ramai, tapi berani-beraninya Itu mereka tahu, buat saya kayak nekat gitu. bisa pula dia. Iya. Nekat itu mereka. Itu aja. Lagi? Mau tanya lagi? Jul? Ada yang tanyaan lagi? Inilah yang WA-nya. Tuh WA ada. kalau ini pertanyaan di luar konteks materi kita nih Pak. Ah, Kalau kita tengok kan Tanjung Ugat nih sampah-sampah kayak ini masih banyak Pak. ya. Nah itu kayak mana Pak? Nah, terkait dengan sampah ini, Sampah itu. setiap minggu tuh warga gotong royong. Kemarin, semalam tuh ada warga sini gotong royong itu. Warga RT 5. Itu memang di dalam sini ini ada tempat tumpukan sampah. Jadi sampah itu tak bisa keluar lagi. Tidak bisa lagi biasa ke laut lagi dia, karena mungkin udah lama masuk dalam. Banyak tumpukan sampah itu. Jadi mereka gotong royong. Nah, kalau yang sampah ini Kiriman, Pak? pasang naik dia masuk nih. Nanti begitu surut keluar dia. Keluar lagi nih sampah ini. Jadi begini-gini lah kalau nggak dibersihkan. Ini nanti nih. Kan lagi naik nih. Nah, nanti begitu air surut turun keluar lagi dia, keluar semua. Mana yang sangkut sampah. Ini berarti bawaan dari luar, Pak ya? Bawaan Bawaan dari luar. luar gitu kan.
Bawa tujuan. Nanti ada musim apa ya, kan ada yang musimnya, nanti ada musim apa nggak kesini kan airnya tuh entah kemana sampahnya lah. Ini dikasih jaring ini. Dikasih jaring jangan sampai masuk ke dalam kolong. Kalau udah masuk ke kolong susah keluarnya. Oh iya. Kasih jaring. Kalau sebelah sana tuh nggak ada jaringnya, masuk dia ke dalam kolong-kolong warga. Kalian mutar nggak ke dalam? Udah pernah mutar? Belum Pak, baru sampai ujung ada. Itu tembusnya mana Pak? Ada tembus. Ada tuh. Kalau sini sampah bawa kolong itu semangat. Gitu. Tapi kemarin dia ke sana udah gotong royong dia. Gotong royong. Rencana saya itu akal-akalan mau kapan kita ngadain. Ya. Karena saya koordinasi sama warga sini, RT sini kan kita sama-sama. Tapi udah mau Natal ya, udah mau Iya. tanggal 25 besok udah Natal orang kan. Iya. Ya kan? Minggu udah Natal. Nah, lama saya rencanakan ini. Cuma belum ada waktu. Soalnya di sini bagus juga kan pemandangannya. Iya. Ini mana sampah? Itu naik ke dalam ya sampahnya. Dalam tuh sampahnya. Makanya kalau kita pinggir jalan kan naik nih kan sampah nih kan pinggir jalan kan. Ini kalau ini pasang biasa Pak atau emang pasang lagi tinggi-tingginya Pak? Pasang nih, nah banjir rob ini. Oh, Biasanya nggak sampai ke jalan itu. Ini naik dia. Rob. Ini karena belum hujan, kalau hujan Tadi kan Kalau tadi pun hujan juga kan. enggak. tak ngaruh ya, karena Karena sungai ya. terlindung dia. Udah terlindungan. Kalau kuat doang. Ini kalau banjir rob ini yang setahun yang lalu ya, itu kan tinggi tuh. Iya Pak, tinggi. Sampai ke rumah warga Saya itu. buat tinggi. Sampai ke rumah warga tuh. Mungkin ini pun naik nih kalau ada nanti musimnya. Sampai ke atas ini. Oh, ngeri juga. Atau besok gimana nih? Mungkin naik lagi nggak ya? Kan situ naik kan, masih naik dari jalan kan? Masih Iya, masih becek. Itu udah agak turun tadi. Udah gak surut ya? Itu belum terlalu naik kan tuh. Belum musimnya lagi. Oh, berarti ini gelombang pertamanya nih. Musim. Ya. Biasanya gitu awal-awal kira Kalau banjir yang naik kali itu nanti di jalan situ. Di jalan luar itu itu. naik itu. Depan yang jual bongbong itu kan. Naik itu. Nah, itu udah parah itu di dalam rumah ini udah naik semua. Naik. Kalau dia belum sampai ke jalan berarti masih aman di sini. Tapi cuma jalan ini aja yang naik airnya. Berarti susah juga. Dan juga Iya. kalau udah ngemas lagi kan, air naik. Air naik lepas itu surut. Itu udah masih rekam deh. Masih sih Pak. Apa? Saya Ngobrol-ngobrol ambil biasa. foto aja lah. Santai ya. Nggak ngambil foto. Iya boleh. Bisa lagi. Ikan Pak, masalah ikan-ikan ini Pak ya Pak masak Pak. Ada ya ikan nih Pak. Ini rencana saya buat kelong nih. Boleh mancing ya. Depannya saya bikin kelong nih. Oh, kelong. Ini nggak ada kayunya nih. Jadi kelong saya nanti saya minta ada warga sini pas nelayan udang dia. Nanti saya minta tolong dia yang apa? Rakit sih. Yang ngejain lah nanti. Saya kan sini kan nggak malam kan saya kan nggak sini saya. Jadi biar dia yang saya dapat udang ya dia bisa nanti dia aja daripada dia nyondong ke laut. Iya. Tengah malam kasihan. Ada buaya takutnya. Tapi ini dalam juga nih Pak. Surutnya aja jauh. Ini 3 meter tuh. Iya. Kayu tuh ya tengok. Iya. Semuanya. Apanya? Kemarin kami kesini juga Pak. Surut, Masalah Pak. Itu surut. Surut, Sore, kan? surut betul. Iya. Tinggi kan? Tinggi. Tinggi juga, dalam juga. Tapi kalau anak pulau enak lah sini. Siapa tadi yang dari mana? Kami dari Kundur, Karimun. Nah, kan enak. Ada tanya batu. Nah, tanya batu. Kan orang laut. Yang dari Pekan juga Pak. Kalau saya gini, saya enggak. Kalau orang Pekan ini cari laut Pak di sini. Asli kan kampung Bugis. Oh, Kampung Memang Bugis. wilayah pesisir juga ya. Ah. Enggak terlalu asing kayak gini. Burung, banyak juga burung. Pak Bin. Pemirsa. Bang. Foto dulu kita. Iya. Bapak berdua Pak. Sini. Ya sini kami ada di sini. Kemana-mana keliling terus apa? Tolong kan fotoin. Video boleh dah, video aja lah. Di situ boleh kan? Video aja, ini biar saya screenshot aja fotonya. Di video aja. Kan timer bisa tuh. Itulah hasil wawancara kami kepada warga setempat dan pihak yang berkewajiban. Kemudian saya akan menayangkan video pendek mengenai tindakan main hakim sendiri.
kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana melewati proses hukum. Misalnya, masyarakat yang menemukan seseorang melakukan tindakan pidana pencurian, maka masyarakat melakukan tindakan dengan cara pemukulan, pengeroyokan, bahkan sampai meninggal dunia terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Tindak tersebut adalah tindakan main hakim sendiri. Masyarakat cenderung melakukan tanpa berpikir panjang terhadap kelakuan seperti itu dan tidak berpikir bahwa apa akibat yang ditimbulkan dan tidak demikian. Beberapa contoh tindakan main hakim sendiri meliputi pemukulan terhadap perilaku kejahatan masyarakat, yaitu penganiayaan terhadap orang lain, kekerasan fisik terhadap orang lain, merusak atau menghancurkan properti orang lain, mengandung tindakan pembunuhannya tanpa otoritas yang sah. Pasal yang menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat terkena pidana meliputi pasal 351 KUHP dan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai penganiayaan. Jika tindakan main hakim sendiri mengakibatkan kerusakan atau penghancuran barang milik orang lain, pelaku dapat dikenakan pasal 406 KUHP atau pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tindakan main hakim sendiri terjadi karena beberapa anggota masyarakat percaya bahwa hukum masih kurang dan tidak akan ada hukum yang menjerat. Selain itu, hukum juga tidak lagi dianggap memenuhi keadilan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan kesadaran tentang hukum agar mencegah tindakan main hakim sendiri. Dan tibalah kita di penutup video. Itulah hasil dari tugas kami mengenai main hakim sendiri, serta wawancara kami kepada beberapa warga di Desa Unggut. Bila ada kesalahan dalam kata maupun kesalahan dalam video, saya mewakili teman-teman saya untuk meminta maaf sebesar-besarnya. Saya Syahrani Feisha, pamit untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama selama-lamanya, beralas awan, berpayung Tuhan yang baik. Hendak jauh dekat, tetapi selalu lebur. Biar kita jadi doa yang nyata, bermuara pada lapang yang indah. Tahu tujuan, hilang pun tetap kembali. Hendak jauh dekat, tetapi selalu jalan panjang kita, semoga menyenangkan. Semua menjaga dari kiri kanan, senang mereka melihat kita senang. Biar di sela nafasmu tenang terus jadi satu. Biar di telapak kakimu halus dan kuat melaju. Biar di peluk ibumu kekau wangi tanpa rindu.
siap terbang.